Oke. Jadi kalau menurut saya, Nikita Mirzani melalui pengacaranya, ya, Bang Bahmid, ya, rekan Bahmi Bahmid, kalau mengajukan gugatan wan prestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, kalau tujuannya adalah untuk memending atau menghold proses hukum pidana Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pemerasan dan TPPU, itu menurut saya salah langkah, salah strategi. Kenapa? Karena wan prestasi itu adalah ingkar janji. Ingkar janji itu berarti ada janji yang diingkari. Ya. Di dalam hukum wan prestasi, ya, biasanya kalau orang yang melakukan wan prestasi itu, ya, bisa digugat ke pengadilan atas perbuatan, ya, wan prestasi. Jadi perbuatan wan prestasi itu, ya, harus dibuktikan secara tertulis, harus ada perjanjian tertulis. Jadi misalnya si A melakukan perjanjian kepada si B, mengadakan perjanjian kepada si B untuk membayar sejumlah uang, ya, atas pekerjaan atau atas utang. Nah, kemudian dalam jangka waktu 1 tahun, kemudian, ya, si B ini, ya, menyetujui, dibuatlah perjanjian tertulis. Nah, tetapi kemudian setelah 1 tahun tidak dilaksanakan, ya, sehingga itu namanya wan prestasi. Pembuktiannya gampang ke pengadilan itu, bahwa si A melakukan wan prestasi terhadap si B, ya, kata si B, ini loh Pak Hakim buktinya dia wan prestasi, dan sebelumnya juga sudah kita somasi, kita peringati bahwa dia telah melakukan wan prestasi, tetapi dari somasi 1-2 dia mengabaikan, sehingga kami mengajukan, ini loh buktinya. Jadi wan prestasi itu harus dibuktikan dengan perjanjian tertulis. Nah, pertanyaannya, apakah ada perjanjian tertulis yang diingkari oleh Reza Gladys, ya, dalam hal ini wan prestasi terhadap Nikita Mirzani? Kalau saya melihat mengikuti pemberitaan selama ini, kenapa penyidik Polda Metro Jaya meningkatkan status penyelidikannya ke penyidikan, dari tahap penyelidikan ke penyidikan? Karena saat itu saya mendengar informasi dari penyidik Polda Metro Jaya, ya, bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Dr. Reza Gladys dengan Nikita Mirzani. Nah, karena tidak ada perjanjian tertulis inilah kemudian penyelidikan itu ditingkatkan ke penyidikan. Artinya ada peristiwa pidana karena tidak ada hubungan perdata antara Dr. Reza Gladys dengan Nikita Mirzani. Jadi sebenarnya pidana dugaan pemerasan, ya, dan pengancaman, ya, bisa naik sidik ini sejak awal itu sudah dilakukan penyelidikan oleh penyidik, ya, tidak ada perjanjian secara tertulis, makanya dinaikkan ke penyidikan, ada tindak pidana. Kalau saja ada perjanjian tertulis antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys, saya yakin tidak akan bisa naik sidik. Saya yakin tidak akan ada peristiwa pidana di situ, karena itu ada hubungan perdata, ada perjanjian, kemudian ada wan prestasi, ada perjanjian lah bahwa uang itu memang untuk endorse, uang yang diberikan itu untuk jasa misalnya. Nah, karena tidak ada itulah, ya, maka ini bisa naik sidik, ya, kemudian ditemukan peristiwa pidana, dugaan pengancaman pemerasan maupun TPPU. Petunjuk awalnya, ya, Dr. Reza Gladys itu, ya, merasa terancam, ya, produknya, nama baik produknya, karena direview secara live oleh Nikita Mirzani. Makanya Nikita Mirzani juga dikenakan pasal pemerasan secara elektronik, gitu, berdasarkan Undang-Undang ITE, karena awalnya itu. Jadi kalau kemudian sekarang diajukan gugatan perdata ke pengadilan, ya, dengan gugatan wan prestasi, apakah nanti bisa membuktikan bahwa
Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys ada hubungan keperdataan dan Dr. Reza Gladys wan prestasi. Apakah ada perjanjian secara tertulisnya? Karena perdata itu ya pembuktiannya itu harus formil. Beda dengan pidana. Kalau pidana itu orang suap tidak pakai bukti, tidak pakai transfer, tetapi ketika digali ada saksi-saksi, itu bisa masuk penyuapan karena pidana mencari kebenaran material. Tetapi kalau perdata itu mencari kebenaran formil. Jadi di pembuktiannya itu harus formil. Formil itu harus ada wujudnya, harus ada perjanjiannya secara tertulis. Nah, bayangkan kalau sejak awal saja ya penyidik bisanya menaikkan status penyelidikan ke penyidikan kasus pidana Nikita Mirzani itu karena tidak ada perjanjian tertulis. Lalu bagaimana kuasa hukum Nikita Mirzani bisa membuktikan ke pengadilan bahwa ada wan prestasi sementara perjanjian tertulis tidak ada? Jadi pidana itu sudah di screening sejak awal karena tidak ada perjanjian wan prestasi. Itulah tidak ada hubungan perdata, itulah tidak ada perjanjian tertulis, itulah kemudian menjadi naik sidik. Jadi ditemukan peristiwa pidana. Berarti jadi kembali kurang tepat ya Bang? Iya, jadi kembali menurut saya sih kalau strateginya itu adalah untuk menghold ya, atau memending ya, proses hukum pidana, menurut saya sih strateginya tidak tepat. Itu. Jadi penyidik tetap menurut saya tetap melakukan penyidikan ya, merampungkan berkas-berkas ya, kemudian melimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Artinya tetap penyidik melakukan proses hukum, tidak akan berhenti meskipun ada gugatan wan prestasi. Kenapa? Karena kalau penyidik itu ya biasanya kalau sudah menemukan alat bukti ya, ada 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang, ya pasti dia lanjut karena alat buktinya ada. Gitu. Bang, tapi kan kemarin dari pihak Reza Gladys pengacaranya itu memberikan surat ke pihak Kapolri untuk gelar perkara khusus untuk menentukan tersangka lagi Bang, 2 tersangka yaitu Dr. Oki dan Dr. Doktif. Apakah langkah dari pihak Reza Gladys benar atau salah sih Bang? Ya, sebenarnya begini, gelar perkara khusus itu biasanya ya diajukan oleh para pencari keadilan karena ada ketidakpuasan ya atas keputusan penyidik. Itu biasanya. Nah, sekarang Dr. Reza Gladys ke Mabes Polri itu ya meminta atau mengajukan permohonan gelar perkara khusus atas keputusan penyidik yang mana? Ya, sehingga Dr. Reza Gladys mengajukan permohonan gelar perkara khusus ke Mabes Polri. Harus jelas dulu apakah penyidik sudah memutuskan bahwa Dr. Oki dan Doktif keputusannya itu tidak bisa dijadikan tersangka. Apakah Dr. Reza Gladys sudah menerima keputusan itu? Kalau Dr. Reza Gladys sudah menerima keputusan itu, maka wajar dia tidak puas kemudian memohon kepada Mabes Polri agar dilakukan gelar perkara khusus. Dilakukan gelar perkara khusus itu diulang, digelar lagi. Di situ banyak ahli-ahlinya, di antaranya adalah pengajar PTIK. Saya beberapa kali gelar perkara khusus di Mabes Polri ya, jadi saya tahu. Dan itu ada Brigjen ya nanti yang pimpinan gelarnya itu Kombes, banyak lah itu ahli-ahlinya. Sehingga di gelar perkara khusus itu dinilai ini objektif, orangnya kompeten, sehingga keputusannya itu sudah pasti tepat kan gitu. Nah, jadi kembali seharusnya ya kalau mengajukan gelar perkara khusus itu berarti ada keputusan penyidik yang Dr. Reza Gladys tidak puas. Nah, sekarang apakah sudah ada keputusan penyidik membuat Dr. Reza Gladys tidak puas? Misalnya yang kita ketahui penyidik sudah memutuskan Dr. Oki dan Doktif tidak bisa dijadikan tersangka sehingga tidak puas. Apakah ada seperti itu kan kita tidak tahu. Nah, jadi itu gelar perkara khusus itu biasanya dilakukan ya karena ketidakpuasan atas keputusan penyidik gitu. Oke, Bang.